kita selanjutnya masuk ke information paper. Untuk judulnya sendiri yaitu Effective Kennard-Naegber Classification for Wisconsin Breast Cancer Datasets, yaitu penerapan klasifikasi Kennard-Naegber yang efektif pada dataset kanker payudara Wisconsin. Untuk autornya sendiri ada 4, yaitu Sohaib Mustek, Akbari Yakub, Sahima Sani, dan Adnan Khalid. Untuk affiliation yaitu ada Department of Electrical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology Taipei, Taiwan. Selanjutnya ada Department of Electrical Engineering, Fes University of Computer and Emerging Science, Lahore, Pakistan. Selanjutnya ada School of Informatics Science, University of Management and Technology atau UMT, Lahore, Pakistan. Selanjutnya ada Department of Electrical Engineering, UMT, Sialkot, Pakistan. Kita masuk ke information paper selanjutnya. Untuk nama jurnal sendiri yaitu Journal of the Chinese Institute of Engineers. Untuk volume, number, dan tanggal terbitnya, untuk volume sendiri, volume 43, tahun 2022, isu 1. Untuk page-nya 80-92. Untuk receive di 14 Maret 2019. Accept 17 September 2019. Online publish 22 Oktober 2019. Ini ada doa-nya. Untuk alamat aksesnya sebagai berikut. Oke, kita masuk ke introduction. Nah, penelitian ini membahas penggunaan algoritma Kennard-Naegber atau KKN untuk diagnosis kanker payudara yang menggunakan 2 dataset dari UCI Machine Learning Repository, yaitu ada Wisconsin Breast Cancer atau WBC, ada Wisconsin Diagnostic Breast Cancer atau WDBC. Untuk KKN ini dipilih karena sederhana, namun performanya sendiri sangat bergantung pada nilai K dan fungsi jarak atau distance function yang digunakan. Untuk tujuan utamanya adalah menemukan kombinasi terbaik antara fungsi jarak dan teknik seleksi fitur agar akurasi diagnosis meningkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke related work, yaitu penulis meninjau berbagai penelitian sebelumnya yang menggunakan SVM, ANN, dan Deep Belief Networks. Selanjutnya ada feature selection berbasis Chi-square, L1 norm, dan minimum redundancy, maximum relevance atau MRMR. Selanjutnya ada akurasi terbaik dari studi sebelumnya mencapai 99%, namun seringkali kompleks dan memakan waktu yang tinggi. Oke, sekarang masuk ke metodologi. Jadi penelitian ini menggunakan 2 dataset dari UCI Machine Learning Repository. Yang pertama itu ada WBC, kepanjangannya itu Wisconsin Breast Cancer. Itu ada 699 sampel dan 10 fitur. Yang kedua itu ada WDBC, Wisconsin Diagnostic Breast Cancer. Itu ada 569 sampel dan 32 fitur. Jadi yang pertama ada pre-processing, di mana menghapus kolom ID yang tidak relevan, mengisi nilai hilang dengan min, dan menormalisasi data menggunakan minimal dan maksimal scaling. Itu 0,1. Yang berikutnya adalah feature selection. Ini adalah linear SVC, itu menghapus fitur dengan bobot 0. Yang berikutnya adalah Chi-square test. Ini memilih fitur yang paling berpengaruh terhadap variabel target. Lanjut ke tabel-tabelnya. Nah, di sini ada tabel 1 dan tabel 2. Ini adalah bukti untuk poin dataset. Ini menunjukkan gambaran mengenai fitur apa saja yang ada di data WBC dan WDBC. Jadi tabel pertama itu data di WBC,
Dan tabel kedua itu untuk WDBC. Nah, tabel ketiga ini adalah hasil dari point feature selection. Ini menunjukkan bahwa Chi-square ini ada 7 fitur dari 9 dan WBC itu ada 20 fitur. Nah, di bagian tengah-tengah nih. Itu 20 fitur dari 30. Lanjut bagian ketiga KNN dan classification. Jadi ada menguji 8 fungsi jarak yaitu Euclidean, Manhattan, Minkowski, Chebyshev, Hamming, correlation, quotient, and Canberra. Yang berikutnya adalah nilai K itu bervariasi dari 1 sampai 59. Yang keempat ada performance matrix. Nah, ini ada accuracy, recall, specificity, F1 score, error rate, and AUSI atau area under curve. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke event aktivis. Yang pertama ada data collection dan preparation. Mengambil 2 dataset dari UC Machine Learning Repository, Wisconsin Breast Cancer atau WBC ada 699 sampel, dan Wisconsin Diagnostic Breast Cancer atau WDBC ada 569 sampel. Menghapus kolom ID dan mengganti nilai kosong dengan min, dan melakukan min max normalization pada seluruh fitur. Yang kedua ada fitur selection. 2 metode seleksi fitur diterapkan. Yang pertama L1 Based Linear atau SVC untuk menghapus fitur tidak penting, sedangkan C-square fitur selection untuk memilih fitur paling berpengaruh. Yang ketiga ada modal training dan testing, menerapkan Nearest Neighbor atau KKN dengan 8 fungsi jarak. Yang pertama ada Euclidean, Manhattan, Chebyshev, Minkowski, Hamming, quotient, correlation, dan Canberra. Menguji nilai K sama dengan 1 sampai 59 pada setiap fungsi jarak dan dataset. Skema pengujian ada 3 skema. Yang pertama tanpa seleksi fitur atau WOVS. Yang kedua dengan LSVC. Yang ketiga dengan C-square atau WCHI2. Selanjutnya yang keempat ada evaluation analysis. Evaluasi menggunakan akurasi recall, F1 score, specificity, MCC, ROC, AUC. Fungsi jarak terbaik yaitu Manhattan dan Canberra, sedangkan akurasi tertinggi 99-42% yaitu WBC dan 98-62% yaitu WDBC. Hasil dibandingkan dengan studi lain yaitu ANN, SVM, GAVS, PSOVS. Baik, pada slide eksperimen and result ini akan saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Owen Valerian dengan NIM 68203113. Uji coba dilakukan di sistem i7 7th Gen dengan GPU Nvidia 1050. Nah, di Chi-square feature selection ini memberikan hasil terbaik, yaitu menunjukkan di sini WBC dataset akurasi tertinggi menunjukkan 99,42%, menggunakan Manhattan distance K sama dengan 1 dengan Chi-square selection. WDBC dataset akurasi tertinggi yaitu 98,62% menggunakan Canberra K sama dengan 8 dan Manhattan K sama dengan 7. ROC AUSI mendekati titik 1 menandakan klasifikasi yang sangat baik. Lanjut di slide berikutnya. Di sini menunjukkan waktu komputasi. Ditujukan pada tabel pattern 5 training prediction time in second for the Wisconsin Breast Cancer atau WBC dataset. Tabel ini menunjukkan temuan penting feature selection, WLSVC dan WCHI2 secara signifikan mengurangi total waktu komputasi basis all combine dibanding dengan tanpa seleksi.
WOFS. Ini membuktikan metode ini tidak hanya akurat tetapi juga sangat efisien. Lanjut pada slide berikutnya, di sini menunjukkan akurasi dataset WBC. Nah, pada gambar ini adalah bukti visual untuk akurasi dataset WDBC. Hasilnya mirip dengan WBC, grafik C, WCHI2, Chi-square adalah yang terbaik. Nah, puncak akurasinya di sini 98,62%, dicapai oleh fungsi Canberra yang ditunjukkan oleh garis orange pada K sama dengan 8. Dan Manhattan ditunjukkan dengan garis biru tua pada K sama dengan 7. Lanjut, akurasi dataset di sini lanjut pada gambar ini dibuktikan dengan visual untuk akurasi dataset WBC. Nah, grafik C, WCHI2, Chi-square menunjukkan akurasi yang paling tinggi dan stabil dibandingkan A tanpa seleksi dan B SLVC. Puncak akurasinya 99,42%. Nah, ini dicapai oleh fungsi Manhattan ditunjukkan dengan garis biru tua dan Canberra garis orange pada K sama dengan 1. Selanjutnya eksperimen end result. Ini ada tabel perbandingannya. Ini menunjukkan bahwa akurasi 99,42% WBC dan 98,62% WDBC dari paper ini lebih baik atau sebanding dengan metode lain seperti SVM dan ANN. Selanjutnya analisis ROC dan AUC. Nah, di sini ada FIG 6 atau WBC dan FIG 7 WDBC menunjukkan kurva ROC untuk skenario terbaik WCHI2. Nah, semua kurva berada sangat dekat dengan sudut kiri atas yang menunjukkan true positive rate tinggi dan false positive rate rendah. Ini membuktikan model sangat baik dalam membedakan tumor ganas dan jinak. Sekarang kita masuk dalam conclusions. KNN dengan Chi-square, feature selection dan fungsi jarak Canberra atau Manhattan menghasilkan akurasi terbaik untuk klasifikasi kanker payudara. Dengan pemilihan nilai K dan fungsi jarak yang tepat, KNN bisa bersaing dengan model kompleks. Pendekatan ini efisien, ringan, dan cocok untuk implementasi diagnosis dini berbasis data medis. Nah, di sini kelebihan paper. Yang pertama, metode sederhana namun efektif. KNN dengan pemilihan fitur statistik menghasilkan akurasi tinggi. Analisis lengkap terhadap 8 fungsi jarak dan 2 metode seleksi fitur. Waktu pelatihan cepat dibanding metode kompleks seperti ANN atau deep learning. Yang keempat, reproducible menggunakan dataset publik dari UCI repository. Yang kelima, tidak mengeksplor validasi lintas dataset atau real-world data, hanya 2 dataset standar. Yang keenam, tidak membahas overfitting atau generalization performance secara mendalam. Yang ketujuh, tidak ada pembahasan terkait parameter tuning otomatis atau optimalisasi nilai K secara sistematis. Dan yang kedelapan, hanya fokus pada KNN tanpa kombinasi model ensemble atau hybrid. Dan yang terakhir adalah lampiran dari tiap-tiap gambar. Berikut kami lampirkan. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami.